Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan dan kuasa bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua hanya karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 yang berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, hari depan yang penuh dengan harapan adalah janji yang sudah Tuhan tetapkan dan berikan bagi setiap kita. Ada masa depan yang sudah Tuhan tanamkan dalam kehidupan setiap kita, anak-anak Tuhan. Sejarah mencatat, pada tahun 1774, John Adam mendeklarasikan cita-citanya, sebuah negara baru yang menyatukan 13 negara bagian independen dari kerajaan Inggris. 2 tahun kemudian, visinya menjadi kenyataan. Pada tahun 1789, William Wilberforce berdiri di depan parlemen Inggris, menyerukan datangnya suatu hari di mana tidak ada lagi pria, wanita, dan anak-anak yang dijual seperti binatang. Pada tahun 1833, 4 hari sebelum dia meninggal, Parlemen Inggris menyetujui aturan yang melarang adanya perbudakan. Pada tanggal 28 Agustus 1963, Dr. Martin Luther King Jr. mengatakan, "Aku punya mimpi bahwa 4 orang anak-anakku akan hidup di sebuah negeri di mana mereka akan dinilai bukan berdasarkan warna kulit mereka, namun berdasarkan pada karakter mereka." Kini mimpi itu telah menjadi kenyataan. Dari ketiga contoh ini, ada hal yang menyatukan ketiga orang yang punya nama besar dalam sejarah umat manusia ini. Ketiga-tiganya hidup dalam sebuah zaman yang sulit, zaman yang tidak mereka sukai. Namun ketiga-tiganya mempunyai sebuah visi tentang masa depan yang berbeda dengan kondisi masa kini mereka. Dan itulah yang membuat perbedaan. Ayat perenungan kita ditulis oleh Yeremia ketika umat Allah dalam masa pembuangan. Di dalam pembuangan, apakah mereka sedih? Apakah mereka kecewa dan merasa ditinggalkan oleh Allah? Apakah mereka putus asa? Bisa jadi seperti yang tertulis dalam Mazmur pasal 137 ayat 1-4 yang mengatakan, "Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis, apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan
di negeri asing. Dalam situasi dan kondisi semacam inilah, firman Allah datang kepada umat Allah melalui pena Nabi Yeremia. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Firman Allah menantang bangsa Yehuda untuk melihat sesuatu yang berada di luar kondisi kehidupan mereka yang memprihatinkan saat itu, untuk melihat tujuan akhir dari rencana Allah bagi mereka. Allah juga menantang kita untuk melihat melewati batas-batas penglihatan kita hari ini. Dia meminta kita melihat tujuan akhir dari rancangannya. Mengapa hal ini begitu penting? Pertama, kita memang percaya bahwa Allah memiliki rancangan atas hidup kita. Masalahnya adalah rancangan ini tidak dinyatakan kepada kita secara terperinci. Seperti kehidupan Abraham, ketika Allah memanggilnya keluar dari Haran menuju negeri yang dijanjikannya, dia tidak diberi sebuah peta yang komplit. Abraham diberi bimbingan day by day. Rencananya tersingkap secara bertahap, tidak sekaligus. Faktanya adalah kita melihat rancangan Allah tersingkap secara bertahap, bukan sekaligus. Di sanalah kita perlu bergumul untuk semakin mengerti kehendak Allah. Kedua, meskipun kita tidak tahu rincian atau detail dari rencana Allah atas hidup kita, namun kita perlu tahu tujuan akhir dari rencana tersebut. Tujuan akhir dari perjalanan Musa dan umat Israel juga sangat jelas, adalah tanah perjanjian. Pengetahuan akan tujuan akhir dari setiap proses amat penting, karena tanpa adanya pemahaman akan tujuan akhir dari proses yang terjadi dalam hidup kita bisa mengalami depresi serta patah semangat. Pemahaman mengenai rancangan dan kepastian janji Allah bagi kehidupan kita akan menuntun kita untuk tetap dan terus berjalan. Kepastian janji Allah akan memberikan kedamaian dan pengharapan. Tetaplah berjalan dalam tuntunan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui renungan pada pagi hari ini, kita diajarkan seringkali kita terjebak dalam keadaan masa kini yang penuh tekanan, penderitaan atau situasi yang tidak kita sukai, sehingga kita merasa seolah-olah Tuhan meninggalkan kita. Namun justru dalam keadaan seperti inilah kita harus mengingat janji Tuhan yang kekal, bahwa rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Umat Israel ketika dibuang ke Babel tentu tidak dapat memahami bagaimana mungkin pembuangan ini bisa menjadi bagian dari rencana Allah. Mereka lebih mudah berfokus pada kesedihan, penderitaan, dan kerinduan kepada tanah air mereka, sehingga hati mereka dipenuhi ratapan dan air mata. Akan tetapi Allah melalui Nabi Yeremia menyatakan sesuatu yang melampaui akal manusia, bahwa ada masa depan yang penuh harapan yang telah disediakan bagi mereka. Demikian juga dengan kita dalam setiap penderitaan, dalam setiap persoalan, bahkan dalam setiap jalan buntu yang kita hadapi. Tuhan mengundang kita untuk melihat dari rencananya. Kita boleh tidak tahu prosesnya, kita boleh tidak tahu jalan detailnya, namun kita tahu bahwa tujuan akhirnya adalah kebaikan dan damai sejahtera. Inilah iman yang sejati, berjalan di jalan yang belum kita lihat ujungnya, dengan keyakinan penuh bahwa Allah yang memegang kendali akan membawa kita pada tujuan yang mulia. Pemahaman akan tujuan akhir dari rencana Allah ini membuat kita sanggup melewati proses yang menyakitkan sekalipun. Abraham sanggup meninggalkan tanah kelahirannya karena ia percaya bahwa ada tanah perjanjian yang Tuhan janjikan, walaupun ia tidak tahu dengan jelas di mana dan seperti apa tempat itu. Musa sanggup memimpin bangsa Israel melewati padang gurun selama 40 tahun karena ia tahu bahwa tujuan akhir mereka adalah tanah yang berlimpah susu dan madu. Demikian pula, Yesus sendiri sanggup memikul salib yang paling hina karena ia tahu tujuan akhir dari penderitaannya adalah keselamatan
bagi seluruh umat manusia. Dalam terang ini, kita pun diajak untuk tidak berhenti hanya pada penderitaan yang sementara, tidak berhenti hanya pada rasa sakit yang kita alami hari ini, tetapi menatap dengan iman pada rancangan kekal Allah yang indah. Sebab bila kita berhenti pada penderitaan, kita akan mudah menyerah. Namun bila kita menatap ada pengharapan, kita akan menemukan kekuatan baru untuk melangkah. Janji Tuhan dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 adalah jangkar yang menahan kita agar tidak terombang-ambing oleh badai kehidupan. Karena kita tahu ada masa depan penuh harapan yang telah disediakan bagi kita di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, renungan hari ini menegaskan bahwa hidup kita tidak pernah berjalan tanpa arah. Setiap langkah, setiap proses, bahkan setiap air mata ada dalam kendali tangan Tuhan yang penuh kasih. Meskipun rancangannya seringkali tidak kita pahami, kita dipanggil untuk percaya dan taat berjalan bersama Tuhan hari demi hari. Sama seperti seorang anak kecil yang menggenggam tangan ayahnya untuk menyeberang jalan yang ramai, kita pun harus menggenggam tangan Bapa kita di sorga dengan penuh keyakinan. Kita tidak tahu apa yang menanti di seberang jalan, tetapi kita tahu siapa yang menggandeng tangan kita. Itulah sebabnya kita tidak boleh membiarkan ketidakpastian hidup membuat kita takut atau putus asa. Sebaliknya, kita harus melangkah dengan keyakinan bahwa hari depan kita ada di dalam tangan Tuhan, dan di tangan Tuhan hanya ada rancangan damai sejahtera. Inilah jaminan yang membuat kita bisa terus berharap, sekalipun dunia di sekitar kita berkata sebaliknya. Biarlah kebenaran ini memberi kita kekuatan untuk tetap setia, tetap bersyukur, dan tetap menaruh pengharapan kita hanya kepada Allah yang hidup, karena kita tahu hari depan yang penuh harapan Tuhan sediakan bagi setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat serta kemuliaan bagi Allah yang kudus dan kekal, Bapa yang mulia dan ajaib, Bapa di dalam kerajaan sorga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu Tuhan dan penyertaan-Mu serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tidak pernah berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, dan tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kami masa depan yang penuh pengharapan. Tolonglah kami ya Tuhan agar dalam setiap kesulitan hidup ini, kami tidak hanya memandang kepada keadaan saat ini, tetapi menatap pada janji-Mu yang pasti. Kuatkanlah iman kami agar tetap percaya, sekalipun jalan kami penuh dengan ketidakpastian, sebab kami tahu Engkaulah Allah yang setia, yang selalu menepati janji-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu indah ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup
sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu ya Bapa. Sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka ya Tuhan, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik bagi kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.